Baik, pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita Pemersatu Indonesia. Pada hari ini Jumat 16 Desember 2022 untuk mengulas berita menarik tentang Partai Umat yang tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Gegara diduga tidak diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat gugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan membawa 57 alat bukti. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air putih dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih. Pemirsa, pasca Komisi Pemilihan Umum menetapkan 17 partai politik tingkat nasional dan 6 partai lokal di Provinsi Aceh sebagai peserta pemilu tahun 2024 pada hari Rabu 14 Desember 2022, Partai Umat dinyatakan KPU tak lolos verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan Partai Umat dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui, Partai Umat yang merupakan besutan dari Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro, sedangkan Ketua Umumnya yang merupakan menantu Amin Rais merupakan Ketua Umum Partai Politik termuda saat ini bernama Ridho Rahmadi yang lahir pada tanggal 13 April 1985, meraih gelar PhD dari salah satu universitas di negeri Belanda, Radboud University, pada tahun 2019, telah menunjuk Profesor Denny Indrayana sebagai Ketua Advokasi Hukum Partai Umat untuk melakukan gugatan ke KPU, melakukan gugatannya kepada KPU melalui Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Pemirsa, Denny Indrayana selaku Ketua Tim Advokasi Hukum Ketua Partai Umat menganggap keputusan KPU tersebut tidak adil dan keliru, serta mempunyai keyakinan bahwa Partai Umat memenuhi syarat sebagai peserta pemilu pada tahun 2024. Karenanya pihaknya mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gugatan tersebut telah diajukan dan didaftarkan oleh Partai Umat melalui kuasanya yang dipimpin oleh Profesor Dr. Denny Indrayana pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Dalam gugatannya, Denny Indrayana mengatakan bahwa pihaknya membawa dokumen setebal 114 halaman dengan bukti 57 alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Denny Indrayana mengatakan, dalam permohonan tersebut kami menguraikan secara detail dan rinci mengapa Partai Umat seharusnya lolos dan layak dijadikan peserta pemilu 2024, tapi
KPU menyatakan Partai Umat tidak lolos, ujar Denny dalam jumpa pers pada hari Jumat 16 Desember 2022. Lebih lanjut, Denny mengatakan diajukannya gugatan dengan bukti-bukti baik berupa dokumen hukum Partai Umat maupun bukti keanggotaan Partai Umat termasuk KTP, kartu anggota, dan video yang membuktikan kelayakan Partai Umat untuk diloloskan dalam verifikasi faktual, ujar Denny. Denny mengetengahkan bahwa Partai Umat melengkapi gugatannya dengan mengajukan sebanyak 57 alat bukti, termasuk di dalamnya 16 flash disk yang diklaim mewakili sekitar 6.000-an bukti yang dihimpunnya sesuai dengan data yang dimiliki Partai Umat guna membuktikan seluruh dalilnya untuk menyatakan kliennya memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 pada saat KPU melakukan verifikasi secara administrasi dan verifikasi faktual. Pemirsa satukanindonesia.com yang kami cintai dan banggakan dimanapun berada, sesuai dengan keterangan yang disampaikan Denny Indrayana kepada pers saat mengajukan sengketanya ke Badan Pengawas Pemilu pada hari Jumat 16 Desember 2022, Denny mengatakan supaya KPU menjaga independensinya dan tentunya harus dijaga oleh semua pihak secara bersama-sama supaya KPU tidak terjatuh dalam perangkap atau kekuatan kelompok tertentu. Kami juga mencatat bahwa independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 harus dijaga bersama-sama agar tidak terjatuh menjadi bagian strategi pemenangan pemilu untuk kekuatan atau kelompok politik tertentu saja, ujar Denny dalam jumpa pers saat mengajukan sengketanya ke Badan Pengawas Pemilu pada hari Jumat 16 Desember 2022. Denny menegaskan bahwa gugatan sengketa ini akan berfokus pada dua provinsi, yaitu di mana Partai Umat dinyatakan tidak lolos pada Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karenanya pihaknya memfokuskan dalil-dalil gugatannya disertai dengan bukti-bukti sebanyak 57 alat bukti mengajukannya dan menyampaikan ke Badan Pengawas Pemilu. Kalau ingin didetailkan, tentu tak tertutup kemungkinan ada wilayah-wilayah lain yang mempunyai problem beraneka ragam. Namun, sekali lagi, kami tim Partai Umat memilih konsentrasi di dua wilayah yang tadi disampaikan, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, ujar Denny menutup pernyataannya. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang Gegara diduga tidak diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat gugat KPU ke Bawaslu dengan membawa 57 alat bukti. Kita ikuti tahapan dan proses selanjutnya atas gugatan Partai Umat besutan Amin Rais dengan ketua umumnya menantu Amin Rais sendiri. Seperti apa prosesnya dan bagaimana hasilnya nanti, keputusannya nanti oleh Badan Pengawas Pemilu, kita saksikan dan kita ikuti bersama. Apakah memang Partai Umat tidak
memenuhi syarat sebagai peserta pemilu di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita saksikan berikutnya. Saya, Maruli Tua Silaban selaku pimpinan umum Satukan Indonesia.com undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa Satukan Indonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, salam persatuan. Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri, minum air putih dulu biar tetap sehat dan segar.